kenapa sih memilih panggilan hidupnya menjadi imam, nggak mau menjadi karyawan ataupun hal-hal lainnya gitu? Terima kasih. Saya mau menjadi imam karena bagi saya menjadi imam itu adalah sebuah panggilan yang mampu membuat orang lain berbahagia. Jadi ketika hidup kita menjadi bermakna ketika saya mampu membuat orang lain berbahagia. Kalau misalnya saya menjadi seorang bapak, saya sangat terbatas untuk membagikan sukacita itu kepada orang lain. Dengan menjadi imam, maka saya bisa membagikan sukacita itu kepada lebih banyak orang lagi. Jadi saya kira itu motivasi saya mau menjadi imam, dan saya sangat bahagia bisa menjadi imam, bisa lebih banyak berbagi kebahagiaan kepada banyak orang begitu. Nah, awalnya kan karena rasa bersyukur itu ya, Mo. Ya. Kemudian masuk seminari, ada pengalaman yang unik, menyenangkan atau gimana nggak, Mo? Bagi saya pengalaman yang unik selama saya menjalani hidup membiara ini tidak di seminari, tapi pertama kan saya tertarik menjadi imam ketika saya kelas 3 SD melihat seorang romo mempersembahkan ekaristi di rumah kami pas waktu itu misa lingkungan. Nah, saya terkesan dengan romo ini ketika dia berkhotbah, semua orang terpesona dan banyak orang terhibur dengan khotbah-khotbahnya. Saya melihat dari jauh, dari kamar saya melihat betapa mulia hidup seperti ini. Bisa membuat orang lain bersukacita terhibur. Nah, sejak saat itu saya katakan kepada ibu saya, "Mak, saya mau menjadi seorang romo." Nah, ternyata, ini yang uniknya di sini. Ternyata ketika saya menjadi romo, kemudian saya pastoral, frater top pastoral di Kisaran. Romo yang dulu mempersembahkan misa ketika saya kelas 3 SD itu, dia menjadi pastor paroki di tempat saya menjalani frater top pastoral. Sangat berkesan bagi saya. Dan figur yang selama ini begitu baik, begitu ideal bagi saya seorang romo, saya lihat pada dia. Waktu terus berjalan, ketika saya menjadi imam muda, ditahbiskan menjadi imam, ketika romo ini, namanya Romo Damian Parngadi, ketika romo ini menjadi pastor paroki di paroki Perdagangan, saya ditempatkan menjadi pastor kapelan, pastor pembantu di tempat dia. Jadi beliau menjadi pastor paroki, saya pastor kapelan, pastor pembantu. Waktu terus berjalan, kemudian saya menjadi pastor paroki di paroki Perdagangan. Romo Damian waktu itu beberapa tahun ke paroki lain, dan kemudian dia pindah lagi ke Perdagangan menjadi pastor kapelan, menjadi pastor pembantu di tempat saya menjadi pastor parokinya. Bagi saya sangat indah, mulai dari saya menjadi terpesona menjadi imam gara-gara dia ketika saya kelas 3 SD, masih sekolah minggu, sampai menjadi saya pastor paroki, dia menjadi pastor kapelan saya. Dan bagi saya sangat indah, Tuhan Allah mengatur begitu indah bahwa Tuhan tunjukkan kepada saya figur yang luar biasa yang menjadi teladan bagi saya. Dan dari dia, saya banyak belajar tentang hidup rendah hati, sederhana, dan selalu tak pernah menolak setiap umat datang meminta pertolongan. Saya terkesannya di situ. Begitu. Nah, Mo, setelah bertugas di situ, lalu Romo pernah bertugas di mana aja, Mo? Pertama tugas saya itu di paroki Tanjung Balai 2 tahun. Kemudian saya menjadi pastor pembantu juga 1 tahun di paroki Perdagangan. Kemudian tahun 2008 sampai 2012 saya menjadi pastor paroki di Perdagangan, yang saya katakan Romo Damian menjadi pastor kapelan di situ. Kemudian tahun 2012 akhir saya ditugaskan studi ke Roma di Italia, ngambil jurusan teologi spiritualitas. Maka kemudian bulan Juli tahun 2015 saya selesai studi dari Roma, ditempatkan menjadi direktur spiritualitas Karmel di Tanjung Pinggir, Pematang Siantar. Sampai tanggal 8 November 2020. Kemudian tanggal 9 November
2020 saya diminta menjadi moderator Marian Center Indonesia di Jakarta ini sampai sekarang. Begitu riwayat panggilan saya. Nah, Mo, pengalaman sudah banyak nih. Iya. Sudah pernah bertugas di mana aja sampai ke luar negeri dan sebagainya. Ada nggak, Mo, masa-masa yang sulit? Mungkin ada mengalami up and down. Bahkan mungkin ada juga masa jenuh, kekeringan rohani. Gimana, Mo? Ya, terima kasih. Pastilah hidup membiara, hidup berkeluarga itu selalu ada masa-masa padang gurunnya, masa-masa enaknya, masa-masa indahnya. Nah, saya pun kadang-kadang juga mengalami masa-masa padang gurun, masa-masa mengalami kegersangan. Jadi ketika misalnya kita disalah mengerti oleh konfrater, saudara kita dalam komunitas, disalah mengerti oleh umat, maksud kita baik tetapi ternyata salah dimengerti, itu pun bisa membuat kita mengalami sedikit keterpurukan, mengalami kesedihan. Mungkin juga ketika misalnya ada umat tertentu yang sebenarnya harus ditolong, tapi karena kita tidak mampu menolong dengan sistem yang ada, hanya harus bergantung kepada sebuah sistem, dan kita tidak bisa secara spontan untuk menolongnya. Nah, itu pun sebenarnya menjadi krisis juga untuk kita, menjadi beban juga untuk kita. Nah, tapi di atas segalanya itu, meskipun ada hal-hal yang berat, krisis, tetap saya kira hidup membiara itu, menjadi imam itu begitu menyenangkan, begitu indah. Karena dengan menjadi imam, menjadi seorang religius, saya bisa membagikan sukacita itu, cinta itu kepada lebih banyak orang lagi. Jadi itu membuat saya semakin tetap kuat meskipun banyak tantangan, banyak krisis dalam perjalanan itu. Begitu. Nah, Romo, di Jakarta ini kan sedang lagi masa pandemi. Iya. Tentunya seluruh dunia pandemi. Ya. Bagi Romo, pelayanan di masa pandemi gimana sih, Mo? Mungkin Romo semakin kreatif, semakin terbuka juga, atau malah semakin banyak pekerjaan dan lain-lain, gimana, Mo? Oke, terima kasih. Saya kira memang pandemi ini membuat kita agak berat untuk bergerak, untuk melayani. Tapi saya juga melihat bahwa seperti kata-kata Santa Teresa Lisu itu, ini adalah rahmat tersembunyi, rahmat yang terselubung di balik situasi ini. Saya melihat contohnya seperti di Wisma Karmel. Ketika sebelum pandemi itu, pengajaran-pengajaran offline itu kan, pendengarnya itu, audiens itu sangat terbatas, hanya 20 orang begitu. Tapi dengan sekarang sistem kita mengajar secara online, live streaming, pakai Zoom, bisa menjangkau bahkan seluruh dunia. Jadi kalau kita mengajar di Wisma Karmel kan, ada juga dari Kanada, Singapura, dari Malaysia, seluruh Indonesia. Nah, jadi saya kira memang seperti ungkapan mengatakan lebih baik menyalakan sebuah lilin kecil daripada mengutuki kegelapan. Situasi sulit seperti ini pun saya kira kita bisa dengan cara kita yang kreatif, kita bisa membuat persoalan-persoalan itu bisa teratasi, bahkan mungkin bisa menjangkau lebih banyak lagi para pendengar, para audiens kita. Kira begitu. Mo, yang terakhir nih, Mo, ada nggak pesan-pesan buat semua orang lah, khususnya bagaimana menjalani masa pandemi ini dengan tetap semangat, dengan tekun berdoa, dan tetapnya tentu setia kepada Tuhan? Terima kasih. Saya ingat kata-kata Yohanes Salib yang mengatakan, tidak ada pagi yang cerah tanpa melewati malam-malam yang gelap. Jadi mungkin selama setahun ini, kita sedang mengalami malam-malam yang gelap. Tapi toh tak boleh berhenti, tak boleh menyerah. Kita harus tetap menjalani malam-malam yang gelap itu. Siapa yang setia melewati malam-malam yang gelap ini, maka kita akan mendapatkan pagi yang cerah. Jadi seperti malam-malam gelap itu kita jalan dengan setia, seperti mari kita ikuti instruksi pemerintah, aturan kesehatan, seperti pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan segala macam. Itulah malam-malam gelap kita. Dan itu jalan bagi kita untuk mendapatkan pagi yang cerah itu. Kemudian juga saya kira
semua kita mengalami masa-masa berat. Maka kita harus bertolong-tolong satu dengan yang lain. Jangan sampai orang sudah banyak beban, kita tambahi bebannya dengan cara-cara kita, sikap-sikap kita, kata-kata kita. Mari kita bahu-membahu, bergotong royong, jalan bersama bagaimana membuat situasi yang berat ini menjadi ringan karena kita seia sekata. Begitu.